semuanya, sekarang kami sudah berada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu nih tentang bagaimana organisasi pemerintahan itu berjalan, terutama di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Temani kami yuk untuk mengulik informasi seputar organisasi terkait dalam instansi pemerintahan. Sekarang kami sudah bersama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Kami akan bertanya seputar organisasi di dalam pemerintahan dan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini berjalan. Dengan saya, Fiona Elisha. Saya Jelita Sylvia Kota Barat. Dan di sini ada Ibu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Boleh menyapa teman-teman yang menonton, Bu, sekaligus memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Anda Rozalini MT. Saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dipercayakan, diamanahkan sebagai sekretaris, dan ini memang sudah lama, sejak tahun 2011, tapi dulu kita berbentuk badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kemudian sejak tahun 2017 kita berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pertanyaan pertama, kapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau ini dibentuk? Ya. Kalau untuk atas nama dinas, sebenarnya ini udah banyak berubah ya. Awalnya urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak ini kita berbentuk biru dengan bergabung di dalam sekretariat daerah. Itu sejak tahun akhir 2005, kemarin Desember 2005 ini disahkan, dibentuk. Kemudian di tahun 2011 kita berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian tahun 2017 baru kita menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Banyak nih dari teman-teman yang belum tahu apa sih fungsi dan tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Boleh dijelaskan, Bu? Ya. Kalau dinas kita ini fungsi kita ya, kita ditugaskan gitu ya untuk memberikan pelayanan yang berhubungan dengan perempuan dan anak, yaitu bagaimana kita memberdayakan perempuan serta memenuhi hak-hak anak, dan juga kita memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Ya, karena kasus sekarang ini kan banyak sekali gitu ya, kasus-kasus yang banyak menimpa perempuan dan anak. Nah, jadi dinas kita dipercayakan oleh gubernur untuk melaksanakan itu. Nah, sejak tahun 2017 kita ditambah lagi fungsi kita untuk mengendalikan penduduk gitu ya, dan keluarga berencana. Selanjutnya, Bu, bisa dijelaskan terkait struktur organisasi yang ada di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan bagaimana pendapat Ibu mengenai pegawai yang memahami tupoksi sesuai bidang mereka masing-masing? Ya. Kalau struktur organisasi kita ada 4 bidang, ada 1 sekretariat. Ya, kalau sekretariat dikepalai oleh sekretaris. Kemudian bidang kita tuh ada bidang kualitas hidup perempuan, kemudian ada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ada bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, kemudian ada bidang pemenuhan hak anak. Jadi itu yang struktur organisasi kita. Kalau untuk masalah mungkin kompetensi daripada pegawai-pegawai kita, nah memang kita setiap kali mungkin ada pegawai yang baru masuk gitu ya ke dinas kita akan memperkenalkan, memberikan penjelasan dulu tentang
tusi kita. Mereka harus memahami dulu tusi masing-masing gitu ya. Mereka duduk di bidang mana, mereka harus memahami tusinya. Lanjut Bu, bagaimana ya Bu penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan seperti apa tuh Bu kegiatan yang sudah dilakukan ataupun diberikan dari dinas kepada masyarakat? Karena kita kan ada, Ibu bilang ya kan ada pemberdayaannya, ada perlindungannya. Nah, kalau untuk pemberdayaannya, ya kita memang sasaran kita ini kebanyakan perempuan ya, karena memang saat ini yang tertinggalkan masih perempuan ya dibandingkan dengan laki-laki. Kita memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan itu macam-macam, tergantung daripada masyarakat itu sebenarnya butuh pelatihan apa. Kalau untuk bidang perlindungannya, kita di sini ada yang namanya UPTD, Unit Pelayanan Terpadu, gitu ya, daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu kita ada di Jalan Riau, ya. Nah, di situ kita berikan pelayanan mulai dari kalau ada pengaduan-pengaduan daripada masyarakat bisa mengadu ke sana, dan di situ yang pelayanan kita berikan itu termasuk pelayanan medis kalau memang mungkin korban itu perlu pelayanan medis. Dan juga kita berikan pelayanan bantuan hukum. Jadi kalau memang anak-anak kita gitu ya, atau mungkin perempuan-perempuan ibu-ibu kita, saudara-saudara kita perlu bantuan hukum, itu kita akan dampingi. Karena kita lengkap di sana, ada dokter, kita ada pengacara gitu ya, kita juga ada psikolog di situ gitu. Dan kita juga ada mediator, barangkali mungkin mereka perlu dimediasi gitu kan. Itu pelayanan kita. Dan juga kita ada yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga ya. Itu ada di depan klinik Avicenna gitu ya. Nah, di situ kita memberikan pelatihan mungkin parenting skill gitu ya bagi ibu-ibu sama orang tua. Tidak. Nah, itu biasanya kita setiap minimal sekali sebulan kita harus ada rapat pertemuan dengan bidang-bidang gitu ya. Dan juga sekali sebulan kita biasanya kan juga evaluasi tentang kepegawaian gitu ya, semua pegawai-pegawai kita evaluasi, karena kita kan punya alat kontrol seperti untuk absensi pegawai kita disiap gitu ya, ada dikasih siap gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus dapat buat laporan kerja harian gitu kan, itu kan kita evaluasi. Nah, sampai pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa saja kendali yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan apa saja sukses story yang sudah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai saat ini? Ya. Kalau kendala kita sebenarnya ya mungkin dalam penanganan korban ini kadang-kadang karena kita kan di daerah apa ya, geografis kita kan jauh-jauh gitu ya. Nah, makanya kadang itu menjadi kendala juga buat kita. Makanya kita tuh dalam mengatasi kendala itu bagaimana agar korban yang seharusnya kita lindungi ini gitu ya, ini benar-benar bisa terlaksana dengan cepat. Karena kan korban itu kan tidak bisa kita tunggu-tunggu ya, kami tunggu anggaran dulu nih, mau ke Natuna sana duitnya belum ada gitu kan. Makanya kita upayakan di setiap kabupaten kota itu ada yang namanya UPTD. Jadi sekarang udah terbentuk, kecuali tinggal satu Anambas yang belum terbentuk ya. 6 kabupaten kali sudah terbentuk UPTD-nya. Nah itu apabila ada kasus mereka akan tangani dulu di sana. Tapi kalau seandainya tidak selesai, mereka bisa merujuk ke provinsi, ke kita. Nah di situ kita mulai bergerak. Tapi kalaupun mereka sedang menangani di sana, biasanya informasi itu akan sampai ke kita. Kita nggak lepas sana juga, kita pantau gitu kan bagaimana penanganannya di sana gitu kan. Kalau success story kita, alhamdulillah sejak tahun 2008 pusat kan selalu mengadakan evaluasi anugerah memberikan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya APE gitu ya. Itu kan diberikan kepada pemerintah daerah yang punya perhatian terhadap permasalahan perempuan anak yang ada di daerah. Kita tahun 2008 gubernur kita mendapat tingkat pertama. Karena itu kan ada 4 tingkatan, pertama, media, utama, mentor. 2008 kita dapat pertama, 2009 kita dapat media, 2010 setiap tahun insya Allah kita meningkat, kita dapat utama gitu ya. Kemudian 2011, 2012, 2013 kita dapat mentor waktu itu. Nah kemudian karena perubahan evaluasi kemarin gitu, dan itu bukan hanya provinsi kita, instrumennya berbeda gitu ya. Kita kemarin turun ke utama, dan itu hampir semua provinsi gitu kan mentornya, hanya tinggal ada 3 provinsi tinggal mentor gitu kan. Nah instansi berikutnya ada namanya penghargaan Kota Layak Anak
ya, kota layak anak itu Provinsi Kepri alhamdulillah sudah 5 tahun berturut-turut sampai terakhir tahun kemarin kita mendapatkan Profila. Profila itu adalah provinsi layak anak, di mana provinsi yang memberikan motivasi gitu ya kepada kabupaten kota agar setiap kabupaten kota ini dia juga mendapatkan penghargaan selalu meningkat setiap tahunnya. Dan PT DPPA kita di Jalan Riau itu kita juga mendapat predikat sangat baik kemarin dari pusat gitu ya, karena pelayanan kita, peralatan kita cukup lengkap, termasuk juga untuk penyandang disabilitas. Baik, sekian pertanyaan dari kami Ibu. Terima kasih sudah berbagi informasi dan meluangkan waktu Ibu yang berharga ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Fiona Elisha. Saya Jelita Sylvia Huta Barat, pamit undur diri dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.